Oke, di sini kita sudah masuk pada aplikasi MATLAB. Di sini adalah pertanyaan seperti yang ditunjukkan pada slide sebelumnya. Nah, lalu kita coba terapkan konsep yang saya sudah jelaskan sebelumnya ke MATLAB. Nah, di sini sama, kita perlu menginput data input yaitu berupa A. Di sini A-nya kan 0. Sesuai ini ya, interval B-nya 1. Untuk toleransinya 10 pangkat minus 2. Terus nah di sini adalah maksudnya maksimal iterasi yang saya berikan. Saya buat 50. Karena di perhitungan sebelumnya kan sampai iterasi ke-7 sudah ketemu ya. Kita lihat ke presentasi. Nah, di sini kan ke-7 sudah ketemu, sudah memenuhi harga ini ya, kurang dari harga toleransinya, yaitu sebesar X 0,5859 ini. Nah, terus variabel down 0. Nah, ini hanya untuk pembeda nanti di iterasinya. Masuk pada ini komputasi dan output. Nah, kita memiliki persamaan ini. Ini persamaan ini sama dengan persamaan yang ini ya, sama dengan yang ada di slide sebelumnya. Sini menggunakan fungsi handle untuk X. Nah, untuk inisial harga FA kan ini untuk fungsi A, berarti kan F lalu A, kita input A nya kan masih 0 tadi ya. Nah, nanti FA yang pertama itu adalah, kalau kita lihat di sini, kita run itu minus 6, sama seperti hasil di perhitungan kita di PowerPoint tadi. Tinggal lihat di PowerPoint kan untuk FA nya kan ini ya, minus 6 sama. Nah, lalu masuk ke komputasi ini, iterasi. Nah, iterasi ini menunjukkan langkah-langkah ini. Jadi iterasi pertama, terus iterasi kedua, jadi perhitungan di interval yang pertama, interval kedua, interval ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita awali untuk inisial kondisinya, yaitu I yang pertama adalah 1. Jadi I pertama adalah 1. Nah, di sini saya menggunakan while. While itu maksudnya, jadi while terus kan ada kondisi ya. Jadi iterasi ini, while ini sampai di sini. Jadi program ini, perintah ini akan terus dilakukan jika memenuhi kondisi persyaratan ini, yaitu I kurang dari sama dengan nilai maksnya kan 50, dan nilai ini untuk variabel down itu sama dengan 0. Nah, ketika kedua kondisi ini dipenuhi atau benar, maka iterasi ini akan terus dilakukan. Nah, di sini saya ini buat untuk formula ini ya, XNS atau nilai numeric solutionnya, nilai harga X. Nah, maka ini saya buat sesuai rumusnya, yaitu A plus B bagi 2. Lalu saya buat untuk fx nya. Nah, maka kan ini F, lalu nilai yang didapat ini kita input ke sini, ke fungsi fungsi handle ini. Lalu dilakukan, nah di iterasi yang ini, if I sama dengan 1. Jadi ketika di iterasi pertama, sebenarnya ini hanya untuk menyimpan data, menyimpan data di iterasi yang pertama, karena di keduanya kan ini langsung yang kita sebutkan yang kedua. Nah, ini untuk menyimpan data di iterasi yang pertama. Jadi nilai I yang pertama, terus A nya berapa, FA, B, terus XNS nya, jadi nilai solusi numeriknya yang X, terus fx nya. Nah, ini kan dapat untuk yang pertama kan ini ya nanti. Nah, lalu masuk ke ada persyaratan lagi di sini. Nah, untuk kondisi persyaratan kondisi selanjutnya, yaitu nilai ini ya, nilai absolut dari fx nya. Jadi ini absolut maksudnya kan nanti walaupun negatif tetap bernilai positif. Nah, itu jika kurang dari nilai toleransinya, yaitu 0,01 ya, yang ini kita input di sini. Nah, maka akan dilakukan ini output. Jadi kita buat ini menggunakan fprintf
Jadi kita membuat output yaitu hasil estimasi nilai akar dari interval. Nah ini maksudnya 0 sampai 1 adalah, nah ini nilai SNS nya. Jadi yang SNS ini di setiap iterasinya, jadi iterasi yang pertama nanti sebutkan. Nah sampai kalau sudah memenuhi ini, jadi lebih kecil dari nilai toleransi, maka nanti ya ini kan disebutkan lalu dirubah ini ya, nilai variabel down menjadi 1 sama dengan 1, maka nanti ini kan tidak 0 lagi, maka kondisi ini tidak tercapai, maka kan iterasi while ini berhenti kalau sudah memenuhi persyaratan ini. Nah jika tidak, maka jika tidak akan lanjut. Jika ini tidak dipenuhi, maka lanjut ke kondisi yang selanjutnya ini. Maka di sini kan dibuat iterasi yang mempunyai tujuan ini. Jadi memilih ini ya, letak. Jadi meletakkan di sebelah kiri atau kanan di yang iterasi selanjutnya itu. Nah ini kita buat dari iterasi, kita buat kondisi awalnya I sama dengan tambah 1 kan 2, berarti yang kedua. Lalu ini F, jika FA dikali dengan Fx sama lebih dari 0 atau positif ya. Jika FA kali Fx itu nilainya positif atau lebih dari 0, maka kita set A nya itu sebagai ini, nilai ini X, nilai X. Lalu kita masukkan ya, FA nya berarti sama dengan ini Fx nya. Maka ini nilai X yang terbaru akan di input ke persamaan ini. Nanti ditunjukkan, ditampilkan. Nah jika tidak, maka B nya, jika ini tidak terpenuhi ya, berarti nilainya negatif, hasilnya kurang dari 0, maka kita set B kemudian nilai X nya. Nah di sini untuk FB nya tidak saya sebutkan karena sebenarnya tidak penting, karena tidak digunakan dalam komputasi. Misalkan teman-teman mau menyebutkan, tinggal ya sama berarti caranya, tinggal disebutkan FB nanti. Nah selanjutnya di sini saya buat lagi untuk sama seperti ini ya. Di sini maksudnya untuk menyebutkan untuk menyimpan data untuk iterasi kedua dan selanjutnya. Nah terus kalau saya run nanti kan hasilnya ini, hasil estimasi nilai akar dari interval 0,1 ini kurung kotak adalah sebesar ini 0,5859375. Nah ini sama dengan perhitungan yang kita lakukan di slide sebelumnya. Nah ini misalkan ingin menampilkan data perhitungannya tadi ya, nilai setiap variabelnya. Jadi yang iterasi pertama, nah ini, terus iterasi yang kedua sampai iterasi ketujuh, di sini sudah menemukan ya, sudah lebih kecil dari nilai toleransinya. Nah di sini saya sebutkan karena agar update ya nilai dari ini untuk S yang kedua, agar update sesuai dengan 0,5 tambah 1 kan, terus dibagi 2 kan hasilnya 0,75. Nah kalau ini tidak saya berikan lagi di sini, dia update-nya tetap di yang iterasi pertama. Jadi di sini nanti masih 0,5. Nah lalu misalkan ini terus saya beri kondisi lagi di sini, jika I-nya sudah melebihi ini ya batas maksimal, maka kan ini nanti hasilnya kan tidak ketemu ya. Nah ini iterasi ini juga berhenti jika ini sudah melebihi batas maksimal, melebihi 50 iterasi. Nah maka saya sebutkan sebuah output yaitu solusi tidak ditemukan. Misalkan ininya hanya 2, misalkan jumlah ini iterasinya hanya diberikan 2. Terus saya run. Nah maka di sini hanya sampai perhitungan ini ya ketiga terus berhenti. Nah maka ini keluar output solusi tidak ditemukan. Jadi di sini kan harusnya minimal ketemunya kan di 7 tadi ya, kita berikan aja misalkan 20. Nah jadi ketemu nanti hasilnya seperti ini. Nah ini sangat membantu karena kalau kita lakukan cara manual dengan tangan ya, ini membutuhkan waktu tidak sebentar, membutuhkan waktu lama.
Oke, sekian untuk materi bisection method. Semoga bermanfaat.